Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas hari-hari kita. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu isu yang cukup penting dan sangat menarik untuk kita perhatikan bersama, yaitu mengenai hak asasi manusia. Ketika kita mendengar istilah kata HAM, mungkin sebagian dari kita langsung teringat pada kasus-kasus besar yang sering muncul di televisi maupun di media sosial. Namun sebenarnya, pelanggaran hak asasi manusia bisa terjadi di sekitar kita dan bahkan dapat menimpa kelompok yang paling rentan, yaitu anak-anak. Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa yang seharusnya mendapatkan perlindungan, kasih sayang, pendidikan yang baik, serta lingkungan yang aman untuk tumbuh dan berkembang. Sayangnya, masih ada anak-anak yang justru menjadi korban kekerasan di tempat yang seharusnya memberikan rasa aman bagi mereka. Hal inilah yang membuat saya tertarik untuk membahas salah satu kasus yang sempat menjadi perhatian masyarakat Indonesia pada tahun 2026, yaitu kasus dugaan kekerasan terhadap anak di sebuah daycare atau tempat penitipan anak di Yogyakarta. Sebelum masuk ke pembahasan kasus, kita perlu memahami terlebih dahulu bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Dalam kasus ini, hak yang berkaitan adalah hak anak untuk mendapatkan perlindungan, rasa aman, serta perlakuan yang manusiawi. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana hak-hak tersebut dilanggar dalam kasus yang akan saya bahas. Kasus yang saya bahas kali ini adalah kasus kekerasan terhadap anak di daycare Little Aresa, Yogyakarta yang mulai terungkap pada 24 April 2026. Kasus ini mencuat setelah adanya laporan dari mantan pengasuh yang mengungkap dugaan perlakuan yang tidak manusiawi terhadap anak-anak yang telah dititipkan di daycare tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan dugaan bahwa beberapa anak mengalami kekerasan fisik, bahkan ada anak yang ditemukan dalam kondisi tangan dan kakinya diikat. Selain itu, terdapat dugaan tindakan mencubit, menampar, dan perlakuan kasar lainnya terhadap anak-anak yang masih berusia balita. Tentu saja, kasus ini mengejutkan masyarakat karena daycare merupakan tempat yang dipercaya oleh orang tua untuk menjaga dan merawat anak-anak selama mereka bekerja. Tempat yang seharusnya memberikan rasa aman justru menjadi tempat terjadinya kekerasan. Teman-teman, jika kita melihat dari sudut pandang hak asasi manusia, kasus ini merupakan pelanggaran yang tentunya sangat serius. Anak-anak memiliki hak untuk hidup aman, mendapatkan perlindungan, dan terbebas dari segala bentuk kekerasan. Ketika hak-hak tersebut dilanggar, maka telah terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Lalu, mengapa kasus seperti ini bisa terjadi? Menurut saya, ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya. Di antaranya yaitu, pertama, kurangnya pengawasan terhadap tempat penitipan anak. Daycare seharusnya memiliki sistem pengawasan yang ketat karena mereka bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kenyamanan anak-anak. Kedua, adanya penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang bertugas mengasuh anak. Anak-anak yang masih kecil tidak mampu untuk melawan ataupun melaporkan apa yang mereka alami sehingga mereka menjadi kelompok yang sangat rentan menjadi korban. Ketiga, kurangnya pemahaman mengenai hak-hak anak. Sebagian orang mungkin menganggap tindakan kasar sebagai bentuk pendisiplinan, padahal hal tersebut merupakan kekerasan yang dapat berdampak buruk bagi perkembangan anak. Keempat, pelaku harus diproses sesuai hukum yang berlaku agar memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kasus serupa. Kelima, edukasi mengenai hak anak harus tetap ditingkatkan agar masyarakat semakin sadar bahwa anak-anak memiliki hak yang wajib dihormati dan dilindungi. Dari kasus ini, kita dapat belajar bahwa anak-anak adalah kelompok yang sangat rentan dan membutuhkan perlindungan dari semua pihak.
Mereka tidak hanya membutuhkan makanan dan pendidikan, tetapi juga kasih sayang, rasa aman, serta lingkungan yang mendukung tumbuh kembang mereka. Sebagai penutup, kasus kekerasan terhadap anak di Daycare Little Aresa Yogyakarta yang terungkap pada 24 April 2026 menjadi pengingat bagi kita semua bahwa perlindungan hak anak tidak boleh dianggap sepele. Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, nyaman, bebas dari kekerasan, dan mendapatkan perlakuan yang manusiawi. Oleh karena itu, pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat harus bekerja sama untuk memastikan hak-hak tersebut benar-benar terlindungi. Semoga kasus seperti ini tidak terulang kembali dan menjadi pelajaran bagi kita semua untuk lebih peduli terhadap hak asasi manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.